Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa, NPM C1B081146. Saya adalah anak bimbingan Bapak Sri Haji Prabawa SEME. Baiklah, pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan komplit dari dosen penguji saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dr. Fitri Santi, SEMSM. Pertanyaan pertama adalah, tujuan akhir seorang manajer keuangan dalam mengelola perusahaan. Tujuan akhir seorang manajer keuangan dalam mengelola perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Pertanyaan kedua, keputusan apa yang harus diambil oleh manajer keuangan? Keputusan besar. Pertama adalah keputusan investasi. Keputusan investasi ini berkaitan dengan manajer harus mengalokasikan dana ke bentuk-bentuk investasi yang akan menguntungkan di masa yang akan datang. Ada pula keuntungan dari investasinya belum dapat dipastikan. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan sering disebut juga sebagai kebijakan kapital struktur atau struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan dituntut untuk memperoleh dana yang ekonomis yang akan dibelanjakan untuk usaha-usaha perusahaan dan investasinya. Dalam memperoleh sumber dana, tentu saja seorang manajer keuangan juga dituntut untuk menganalisis dan mengkombinasikan dari sumber-sumber dana yang ekonomis. Adapun sumber dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dana internal seperti laba bertahan, sedangkan dana dari eksternal dapat diperoleh dari menerbitkan harga saham, menjual obligasi, dan memperoleh pinjaman dari bank. Kebijakan dividen merupakan kebijakan untuk membagikan sebagai keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen juga menentukan porsi laba yang akan dibagikan dan juga porsi laba yang akan disimpan sebagai laba bertahan. Pertanyaan ketiga, cara meningkatkan profit perusahaan: meningkatkan penjualan atau omset, mengurangi biaya operasional atau produksi, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan nilai jual produk. Pertanyaan keempat, laporan raca. Laporan raca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik tertentu yang mencakup aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Di sisi kiri laporan raca terdapat aktiva yang menggambarkan keputusan investasi yang terdiri dari aktiva lancar, di dalam terdapat kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan. Dan ada aktiva tetap, tanah seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, dan peralatan. Dan di sisi kanan laporan neraca terdapat kewajiban atau hutang yang berguna sebagai sumber pendanaan yang terdiri dari utang lancar, di dalam terdapat utang wesel, utang dagang, utang bank, utang pajak, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat utang jangka panjang yang terdiri dari obligasi dan hipotek. Di bawahnya lagi terdapat ekuitas yang di dalam terdapat modal setor dan laba ditahan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Geri Surya Sukmono, SEMSM. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana menentukan besaran kompensasi jika membuka posisi pekerjaan baru? Pertama, yaitu kinerja karyawan menjadi faktor besar dalam menentukan kompensasi yang diterima. Semakin tinggi performa atau kinerja karyawan, maka perusahaan juga akan memberikan kompensasi yang sebanding sebagai bentuk apresiasi pada kontribusi atau kinerja karyawan tersebut. Posisi: semakin tinggi jabatan atau posisi karyawan, maka kompensasi yang diberikan juga akan semakin besar sebanding dengan tanggung jawab yang dimilikinya. Pengalaman kerja atau tingkat pendidikan, keahlian dan pendidikan dimiliki oleh seorang karyawan atau pegawai juga menentukan besaran kompensasi yang diberikan. Sehingga makin tinggi pendidikan atau keahlian yang ditunjukkan lewat kemampuan seorang pegawai, semakin tinggi pula kompensasi yang diberikan. Risiko kerja: semakin tinggi risiko yang didapat, maka kompensasi yang diterima juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika risiko yang diterima kecil, maka kompensasi yang diterima juga kecil. Pertanyaan kedua, perbedaan gaji dan tunjangan. Gaji adalah sebuah imbalan atau upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan secara tetap dan berkala kepada pekerjanya yang telah melakukan pekerjaan dengan benar. Sedangkan tunjangan adalah sebuah bonus atau pendapatan tambahan yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya yang dilihat dari kinerja pegawainya.
Selanjutnya pertanyaan ketiga. Jelaskan yang dimaksud kompensasi langsung dan tidak langsung serta contohnya. Kompensasi langsung adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan berupa uang, bukan berbentuk benda atau fasilitas. Beberapa contoh kompensasi langsung adalah gaji yang diberikan secara berkala dengan waktu yang ditetapkan, tunjangan diberikan bagi orang yang berkeluarga kepada anak dan istri, THR, tunjangan insentif, opsi saham, dan sebagainya. Kompensasi tidak langsung adalah pemberian keuntungan bagi karyawan di luar gaji atau upah tetap. Kompensasi ini bisa berupa uang maupun barang. Kompensasi ini biasanya diberikan sebagai pemberian atas jasa atau kinerja kepada karyawan yang diberikan dalam bentuk pelayanan. Seperti contohnya adalah cuti. Setiap perusahaan akan memberikan cuti untuk karyawannya sebagai waktu istirahat. Biasanya cuti bisa digunakan untuk diberikan kepada karyawan setelah mencapai masa kerja tertentu. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan diberikan perusahaan untuk menjamin kesejahteraan dan kesehatan pegawai. Fasilitas. Fasilitas juga diberikan ke pegawai berupa seperti mobil operasional, rumah dinas, kamar mandi, wifi, dan alat-alat kantor lainnya. Pertanyaan keempat, apa saja komponen dari job description atau job desk? Pertama adalah identifikasi jabatan, yaitu menjabarkan nama jabatan secara singkat dan jelas. Tujuan jabatan yaitu peran atau tanggung jawab jabatan. Tujuan akhir dari jabatan, alasan kenapa ada jabatan, batas-batas tanggung jawab pelaksanaan jabatan ini. 3. Tugas dan tanggung jawab, yaitu tugas dan tanggung jawab yang menjabarkan ruang lingkup tanggung jawab yang ada pada suatu jabatan. Diuraikan secara detail dan kemudian diurutkan berdasarkan levelnya. Hubungan antar bagian. Hubungan antar bagian ini menggambarkan posisi jabatan dan kaitannya dengan interaksi pihak lainnya. Wewenang. Wewenang jabatan ini menjelaskan otoritas atau kewewenangan yang dimiliki oleh jabatan tersebut, termasuk batasnya. Wewenang dibagi menjadi dua, wewenang finansial dan non-finansial. Persyaratan. Rekrutmen atau persyaratan minimum untuk mengisi jabatan tersebut terdiri dari seperti jenjang pendidikan, rentang pengalaman, skill khusus yang seperti auditor, lawyer, dan Microsoft Office dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sebranti Eka Putri SEMSI. Pertanyaan pertama adalah marketing mix di era digital. Contohnya adalah seperti website. Website sangat peran dalam menunjukkan profesional perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis. Promosi ini juga hemat dan media bisnis yang mudah. Kedua, konten marketing, yaitu merencanakan, membuat serta membagikan konten tentang perusahaan dan produk. Hal ini untuk menarik pembaca, mengetahui bisnis, dan memotivasi mereka untuk menjadi seorang pembeli. 3. Sosial media marketing. Jasa digital marketing seperti sosial media ini dapat diedarkan melalui platform di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube karena dapat dilakukan dengan biaya minim bahkan gratis. Tentu saja dapat meningkatkan brand sebuah perusahaan. Online advertising, media promosi di pemasaran ini melalui internet dengan berbayar ini dapat mendapatkan atau menarik konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan dengan promosi lainnya. Selanjutnya pertanyaan kedua, pengertian promosi. Promosi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan produk dan layanan jasa yang akan ditawarkan sehingga menarik minat pembeli. Pertanyaan ketiga, pembawaran promosi adalah campuran pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar dan sasaran pasar yang lebih luas, yang biasanya terdiri dari advertising atau iklan, digital marketing, direct marketing, endorsement, personal selling, dan public relationship atau hubungan masyarakat. Baiklah, sekian dari video yang saya buat dan terima kasih kepada pembimbing dan dosen-dosen penguji saya. Bila ada salah kata dan perbuatan yang menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.